Bab 681. Membayar 10 kali lipat. Melihat sekelompok orang gelap datang ke arahnya, Calvin Lee ketakutan sampai hampir buang air kecil. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. 100 orang, masing-masing dengan satu kaki, meskipun itu adalah manusia besi, ia khawatir mereka akan mati, bukan? Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Calvin Lee tiba-tiba menatap Ryan Lee, dan sekarang ayahnya sendiri bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, Charles Ma sudah berjalan di depan Ibu Jeno, dan berkata dengan dingin, "Tangan mana, ulurkan sendiri." Ibu Jeno ketakutan, dan dia berlutut di kaki Charles Ma, menangis dan memohon, "Aku salah, aku benar-benar tahu aku bersalah, aku tidak akan pernah berani melakukan apapun di masa depan, tolong beri aku satu kesempatan lagi, aku benar-benar tahu diriku bersalah." Charles Ma berkata dengan wajah tegas, "Saat kamu menyerang seorang gadis kecil yang baru berusia lebih dari 4 tahun, mengapa kamu tidak tahu bahwa kamu salah? Sekarang kamu tahu kesalahanmu, sudah terlambat. Jika kamu tidak mengulurkan tanganmu sendiri, aku akan menghancurkan kedua tanganmu." Ibu Jeno tahu bahwa Charles Ma tidak akan pernah melepaskannya. "Ayah, tolong bantu aku tahu aku salah." Ibu Jeno menatap Ryan Lee dan memohon lagi. Ryan Lee berdiri di samping, wajahnya sangat jelek. Kepala keluarga Lee yang bermartabat, sekarang putra dan menantunya semuanya dikendalikan oleh orang-orang Jerry Yang. Nomor 100 orang kuat ingin menendang anaknya secara bergiliran, bagaimana mungkin ada jalan keluar? Dan menantu perempuannya juga harus menghadapi rasa sakit karena kehilangan tangannya, dan dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa selamanya. Dia hanya memiliki satu putra, Calvin Lee. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada keluarga Lee? "Lakukan!" Jerry yang tiba-tiba memberi perintah. Boom! Saat suara Jerry yang jatuh, Calvin Lee ditendang beberapa meter untuk menopangnya, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah lagi, mengalami benturan kedua. "Ah! Aku sekarat, ayah, selamatkan aku. Calvin Lee berteriak kesakitan. Ini baru tendangan pertama, beberapa tulang rusuknya sudah patah, dan masih ada 99 tendangan, bagaimana dia bisa menahannya? Prak! Pada saat yang sama, Charles Ma menginjak tangan kanan Ibu Jeno, dan terdengar suara patah tulang. "Ah!" Ibu Jeno hanya berteriak, dan pingsan karena kesakitan. Para penonton di sekitar juga terpana saat ini, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Lee dan istrinya, di depan kepala keluarga Lee, satu tangannya patah, dan yang lainnya akan ditendang 100 kali oleh pria kuat. Bang bang bang. Setelah itu, 5 atau 6 tendangan lagi ditendang. Calvin Lee melolong terus-menerus tanpa mengetahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. "Cukup." Ryan Lee akhirnya tidak tahan lagi, bergegas ke Jerry Yang, dan berteriak keras. Jerry Yang menatap Ryan Lee dengan mata tegas, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Putra dan menantumu menghina ayah mertua dan putriku di depan umum, sedangkan kamu memberitahuku untuk cukup." Menghadapi mata dingin Jerry Yang, Ryan Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Yang, aku mengakui bahwa putra dan menantuku melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak boleh dihukum sangat parah, bukan? Lihat, tangan menantu perempuanku yang memukul telah patah, dan anak laki-lakiku telah ditendang 7 kali. Bisakah kamu melihat wajahku dan membiarkan mereka hidup?" Nada suara Ryan Lee melunak. Dia sangat jelas bahwa diri saat ini, di depan Jerry Yang, tidak memenuhi syarat untuk berbicara sama sekali. Tetapi jika dia tidak meminta Jerry Yang untuk melepaskannya, putra dan menantunya akan benar-benar mati. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, "Tidak." Wajah Ryan Lee langsung membeku, dengan sedikit amarah di wajahnya, dia berkata dengan gigi terkatup, "Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini?" Jerry Yang mencibir, "Putra dan menantu perempuanku memeras 1 miliar yuan, dan bahkan memukuli ayah mertua dan putriku. Ketika ayah mertua meminta mereka untuk membiarkan mereka pergi, mengapa mereka tidak melepaskan?"
Aku hanya membayar orang itu dengan cara yang sama seperti orangnya, bagaimana mungkin terlalu banyak. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, Ryan Li mengertakkan gigi dan berkata, salah mereka untuk memerasmu 1 miliar, tetapi sumber masalah ini bukan karena putrimu merusak mobil menantu perempuanku. Mengenai pemukulan ayah mertuamu, itu hanya tendangan, dan pemukulan putrimu hanyalah tamparan dari menantu perempuanku. Tapi rasa sakit yang kamu timbulkan pada mereka sudah beberapa kali lipat dari rasa sakit ayah mertua dan putrimu. Jerry yang tersenyum, karena kamu ingin serius denganku, maka aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Setelah selesai berbicara, Jerry yang memberi perintah, beri aku rekaman CCTV di sini, aku ingin melihat apakah putriku merusak mobil orang lain, atau orang lain akan menjebak putku. Baik. Seseorang segera merespons. Namun, Ryan Li menjadi sangat gugup di dalam hatinya, jika benar-benar putri Jerry Yang memecahkan patung itu, dia masih punya alasan untuk terus berdebat dengan Jerry Yang. Tapi bagaimana jika putri Jerry Yang dijebak? Ryan Li tiba-tiba tidak berani melanjutkan berpikir, dan sekarang dia hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatinya. Halo, Tuan Yang, aku manajer umum properti di sini. Ini adalah rekaman CCTV yang kamu inginkan, silakan lihat. Hanya dalam 10 menit, manajer umum properti perumahan berlari dengan laptop di tangannya dan membuka rekaman CCTV. Jerry yang tidak repot-repot melihatnya sama sekali, tetapi berkata dengan suara dingin, kepala keluarga Lee, lihat dengan jelas apa yang terjadi. Happy baru saja mengatakan bahwa dia tidak merusak mobil orang lain, jadi jelas bukan Happy yang melakukannya. Jerry yang sangat jelas tentang betapa jujurnya putrinya. Rekaman sudah mulai diputar, dan Ryan Li terus menatap monitor, tapi segera, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Sebab, dia sudah tahu yang sebenarnya, dan dia juga melihat betapa sombongnya menantu dan putranya. Bahkan dia, ketika melihat video ini, merasa itu berlebihan. Dek. Sebelum Ryan Li selesai menonton rekaman, dia berlutut di kaki Jerry Yang, memohon dengan panik di seluruh wajahnya, Tuan Yang, memang putra dan putriku yang melakukan kesalahan, menjebak putrimu, dan bahkan memukuli ayah mertuamu. Aku mohon Tuan Yang untuk memberiku wajah karena keluarga Li telah menyerah kepadamu. Aku hanya anak seperti itu. Jika dia mati, keluarga Li akan benar-benar musnah. Aku mohon Tuan Yang membiarkannya hidup. Aku jamin dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan. Saat Ryan Li berlutut, semua orang terkejut. Kepala keluarga Li yang agung, yang baru saja direndahkan di depan seorang pemuda, sekarang berlutut di kaki pemuda itu. Kemarahan Jerry yang juga banyak mereda, tetapi dia masih sangat marah, terutama ketika dia memikirkan putrinya ditampar, dia berharap bisa membunuh wanita jalang itu dengan tangannya sendiri. Apakah putra dan menantumu tidak suka meminta kerusakan mental pada orang lain? Jerry yang tiba-tiba berkata, kalau begitu aku juga akan meminta untuk ayah mertua dan putriku untuk biaya kerusakan mental hari ini, 10 miliar. Dalam 10 menit, aku ingin melihat uang ditransfer ke rekening grup Yanchen. Itu saja untuk hari ini. Mata Ryan Li membelalak, Jerry yang telah meninggalkan setengah dari harta keluarga Li, yang merupakan aset senilai 30 hingga 40 miliar, sekarang, Jerry yang sebenarnya menginginkan 10 miliar uang tunai. Ini untuk melenyapkan keluarga Li. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jerry yang memberi keluarga Li 1 miliar dengan sangat bahagia. Bersambung.